Felisa Lumandal dari SD Santolaya 3 Cikarang kelas 4B. Kali ini saya akan memberi informasi mengenai 9 tradisi unik masyarakat adat di dunia sedunia dilansir dari Identimas. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 9 Agustus sebagai Hari Masyarakat Adat di dunia sedunia. Perayaan ini ditujukan supaya kita sadar betapa pentingnya masyarakat sebagai pewaris dan praktisi budaya. Terlepas dari masing-masing perbedaan kelompok atau suku, inilah tradisi paling unik yang ada di dunia. Yang pertama, tradisi memanjangkan leher suku Karen dari Thailand. Tradisi memanjangkan leher ini terjadi di suku Karen yang berasal dari dataran tinggi Tibet. Sekarang mereka menetap di Baan Tongluang bersama 7 suku lainnya di bagian utara. Ada pula yang menetap di daerah Petpan. Wanita di suku Karen percaya semakin panjang lehernya akan membuat penampilannya semakin cantik. Mereka menggunakan banyak cincin kuningan di lehernya. Semakin panjang akan terlihat kian terpandang. Yang kedua, Hari Thaipusam suku Tamil. Hari Thaipusam diperingati masyarakat Hindu di India, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, dan sebagainya. Mayoritas orang-orangnya merupakan keturunan suku Tamil dari bangsa Dravida yang berasal dari Asia Selatan. Thaipusam digelar untuk menghormati dewa perang Hindu, Murugan, sebagai bukti penghormatan dan penebusan dosa. Beberapa orang akan menusuk sisi kulit dada dan belakang. Ritual ini berlangsung pada bulan ke-10 dalam kalender Hindu. Yang ketiga, Hanami di Jepang. Di Jepang terdapat sebuah tradisi bernama Hanami. Di saat pohon sakura mulai berbunga, awalnya kegiatan ini berasal dari keluarga bangsawan, lalu menyebar ke kalangan samurai hingga masyarakat luas. Tidak seperti sekarang. Dulu, masyarakat Jepang berkumpul di bawah pohon sakura untuk membuat puisi klasik. Hanya ada beberapa lokasi untuk Hanami, yakni Tokyo, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Kyoto, dan lain-lain. Yang keempat, Tulip Time dari Belanda. Di Belanda, mereka menyambut mekarnya bunga tulip dengan tradisi Tulip Time. Acara berlangsung mulai 5-13 Mei dengan cara menggelar parade. Masyarakat lokal akan mengenakan pakaian tradisional Belanda, menari bersama pasangan, hingga menyanyikan lagu khas. Yang kelima, tato badan suku Kalinga di Filipina. Layaknya suku Dayak di Kalimantan, suku Kalinga di Filipina ini juga punya tradisi menato tubuhnya. Tato diukir dengan cara dipukul dengan kayu pemukul. Tintanya terbuat dari gula dan jelaga. Tato tersebut bukan sekedar gambar. Ada makna di balik itu semua. Bagi para wanita di suku Kalinga, tato bagaikan perhiasan. Spesialnya lagi, mereka yang bertato menandakan sudah tanda matang dan siap dipinang. Yang keenam, Chiseling Race di Inggris. Berdasarkan buku Fort Herringham Sporting Trivia karya Will Fort Herringham,
Chees-Holinghede sudah berlangsung sejak 400 tahun lalu. Balapan dari atas bukit ini sebagai penanda dimulainya musim panas. Dan ritual ini untuk memastikan hasil panen yang baik. Semua orang bisa mengikutinya dengan hadiah utama berupa keju terbaik buatan Dianasmar. Yang ketujuh, rambut tanduk suku Miao dari Cina. Para perempuan di suku Miao, Guizhou, Tiongkok punya tradisi unik dalam menata rambutnya. Mereka mengumpulkan rambut leluhurnya yang rontok untuk dijadikan konde. Nantinya konde tersebut akan digunakan untuk acara-acara adat. Uniknya lagi, konde tersebut akan diwariskan secara turun-menurun dari ibu ke anak perempuannya. Tak heran kalau rambutnya sangat besar menyerupai sebuah tanduk. Yang kedelapan, menutup hidung suku Apatani di India. Suku Apatani hidup di Zero Valley, sebuah desa kecil di Arunachal Pradesh di India. Wanita di sana identik dengan tato 5 garis di dagu dan melubangi hidungnya lalu ditutup dengan kayu. Hal ini dilakukan supaya mereka tidak dilirik para pria dari suku lain. Mereka diharuskan menggunakannya setiap hari. Meski sudah berkurang, masih ada suku Apatani yang menjaga tradisi ini sejak 1970. Yang kesembilan, meletakkan piring pada bibir suku Mursi dari Ethiopia. Lain cerita bagi perempuan suku Mursi di Ethiopia. Bagi mereka, semakin lebar bibir seorang, maka akan terlihat semakin indah. Biasanya, mereka menggunakan piring yang terbuat dari tanah liat atau kayu yang berukuran 4 hingga 25 cm. Sebelum dipasang di bibir, mereka harus rela melepas 2 hingga 4 gigi. Ngerinya lagi, mereka juga memotong bibir bagian bawah agar sesuai dengan ukuran piring. Selesai. Nah teman-teman, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hari Internasional Masyarakat Adat di Dunia juga punya peranan dalam perkembangan tradisi mereka sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi. Kalau kamu liburan ke negara-negara di atas, jangan lupa mengenal adat setempatnya ya. Terima kasih. Salam sehat dari Tessa.